kembali lagi dengan saya Mauzatian dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 17. Cuplikan video tadi merupakan percobaan sederhana loh. Sederhana banget, yaitu percobaan sel volta. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih tentang elektrokimia. Elektrokimia merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Nah, sel volta atau boleh sebutannya sel galvanik itu merupakan salah satu dari bagian sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik akibat terjadi reaksi reduksi spontan atau dapat berlangsung sendiri. Di sel volta terdiri dari dua elektroda, yaitu yang pertama adalah katoda yang berelektroda positif dan menjadi tempat terjadi reaksi reduksi. Artinya, katoda menerima elektron ya. Dan elektroda yang kedua adalah anoda yang berelektroda negatif dan menjadi tempat terjadi reaksi oksidasi. Artinya, anoda melepas elektron. Dicatat ya. Nah, untuk arah aliran elektron pada sel volta itu dari kutub negatif atau elektroda yang mengalami oksidasi itu menuju ke kutub positif atau yang mengalami reduksi. Dalam sel volta, kita juga butuh satu konsep materi tambahan nih, yaitu potensial reduksi standar atau sebutannya E0, yang merupakan potensial suatu unsur untuk mengalami reduksi yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Satuan E0 adalah volt. Coba deh kita lihat dari volta berikut ini. Lihat nih, semakin dia ke kanan, maka nilai E0 akan semakin besar, yang artinya semakin mudah mengalami reduksi dan semakin tidak reaktif. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka nilai E0 semakin kecil, yang artinya semakin mudah mengalami oksidasi dan semakin reaktif. Ada lagi yang namanya E0 cell, yang merupakan potensial listrik gabungan antara proses oksidasi dengan proses reduksi. Dengan rumus E0 sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, E0 sel ini dipakai dalam mengukur apakah reaksi itu spontan atau tidak. Artinya, reaksi itu bisa menghasilkan listrik dengan berlangsung sendiri atau tidak. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan sel sederhana tadi ya, yaitu percobaan sel volta dengan bahan makanan yang bertujuan untuk mengetahui apakah bahan makanan dapat menghasilkan sumber energi listrik melalui sel volta dan mengetahui mekanisme reaksi sel volta pada bahan makanan. Langsung aja yuk kita ke percobaan. Alat dan bahan yang akan diperlukan adalah ada kentang atau bahan makanan yang lain juga boleh. Lalu kabel jepit buaya, lampu LED, dan juga harus lebih dari satu ya buat cadangan. Ada paku, koin, cutter, dan voltmeter analog jika diperlukan. Pertama, kita buat lubang koin dengan cutter. Kemudian, kita masukkan koin yang sudah dilubangi tadi. Dan lakukan serupa di semua kentangnya. Kemudian kita tusukkan paku di sebelah koin. Dan lakukan serupa juga di semua kentangnya. Kemudian hubungkan koin dan paku dengan kabel jepit buaya pada kentang yang berbeda. Dan jangan lupa untuk pasang lampu LED di tengah kabel.
Dan kita coba untuk menghubungkan lampu dengan sel volta. Hasilnya, lampu tidak menyala ya. Kita coba lagi di hari berikutnya, dengan bongkar pasang dengan media kentang yang sama. Dan baru sadar kentangnya. Oh ya, sebelum dibongkar, potensial listrik di setiap elektroda dicek dulu dengan voltmeter. Dan ternyata bergerak jarum voltmeternya. Setelah itu, kentang lama kembali dipakai, tapi ditancapkan di sisi yang berbeda. Dan saya terus mengecek apakah ada potensial listriknya atau tidak. Nah, percobaan kedua, saya ganti dengan lampu LED yang baru. Dan hasilnya masih sama sih. Kemudian dibongkar lagi. Bedanya, giliran kentangnya yang diganti jadi kentang yang baru. Dan di sini baru sadar bahwa paku yang sudah dipakai pada hari pertama sedikit berkarat. Ya sudah, dibersihkan saat itu. Dan ketika pada percobaan ketiga, alhasil tetap tidak menyala lampunya. Sempat coba untuk menambah kentang sampai mengurangi kentang, hasilnya tetap sama. Ya udah, saya ukur potensial listrik lagi dengan voltmeter analog. Tapi bedanya, saya ukur potensial listrik di kutub positif dan negatif dengan setel OCV sebesar 10 volt. Dan ternyata jarum voltmeternya sedikit bergerak nih. Dan ketika disetel sebesar kaki, itu pun demikian. Dan ini ketika pakai 3 kentang, setel osimeter ampere sebesar 0,25. Dan hasilnya juga bergerak jarum voltmeternya. Gimana? Kalau dilihat sekilas, mirip banget ya dengan diagram sel volta pada umumnya. Oke, kita langsung analisis aja bagian-bagiannya yuk. Yang pertama, ada 2 jenis elektroda yang berupa paku dan koin. Paku itu terbuat dari besi atau Fe, sedangkan koin terbuat dari perak atau Ag. Berdasarkan dari volta yang tadi nih, Fe itu berada di sebelah kiri Ag. Berarti bisa dikatakan bahwa Fe punya potensi reduksi atau E0 yang paling reaktif daripada Ag. Dan artinya Fe berkutub negatif atau anoda dan Ag berkutub positif atau katoda. Bagian yang kedua adalah media kentang. Media ini dianalogikan sebagai larutan elektrolit. Kita bisa lihat kenapa kentang bisa menjadi media penghantar arus listrik. Karena kentang mempunyai kandungan air dan garam atau dalam kimianya H2O dan NaCl. Wah, ada NaCl nih. NaCl kan punya derajat ionisasi yang bernilai 1. Iya, dia akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Berarti NaCl termasuk larutan elektrolit kuat ya, sekaligus senyawa netral. Terus, jembatan garamnya kok gak dipakai? Iya, kita gak perlu karena larutan elektrolitnya sudah netral. Jadi kita tidak perlu penetral lagi. Sekarang kita akan lihat reaksi dalam elektroda Fe dan Ag. Jadi di elektroda Fe, dia sebagai anoda yang mengalami oksidasi. Maka persamaan reaksi dari anoda adalah Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Artinya, elektroda ini melepas 2 elektron untuk disalurkan ke kutub positif.
gitu ya. Kemudian, elektron yang dilepaskan oleh Fe di anoda akan bergerak melalui kabel menuju katoda. Nah, di katoda, Ag menerima 2 elektron yang dilepaskan oleh Fe tadi, sehingga elektrodanya Ag mengalami reduksi dan persamaan reaksinya menjadi 2Ag plus 2 elektron menjadi Ag. Oke, sekarang kita akan hitung potensial listrik gabungan atau E0 sel untuk mengetahui apakah reaksi-reaksi ini dapat berlangsung sendiri atau tidak. Tadi katoda atau yang mengalami reduksi itu adalah Ag ya, dengan harga E0-nya plus 0,799 volt. Nah, sedangkan harga anoda yang mengalami oksidasi Fe yaitu min 0,409 volt. Tadi ingat ya rumusnya, rumus E0 sel yaitu E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, E0 reduksi itu plus 0,799 volt dikurang min 0,409 volt. Nah, maka hasilnya plus 1,208 volt. Wah, nilai plus nih. Artinya ini merupakan reaksi spontan. Nah, soal lampu yang tidak menyala bukan berarti ia tidak bisa menghasilkan potensial listrik ya. Sebenarnya, ia menghasilkan potensial listrik yang sangat kecil. Buktinya, waktu saya ukur pakai voltmeter, ternyata ada sedikit pergerakan nih di jarum penanda angka voltmeter. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lampu tidak menyala atau potensial listriknya kecil sekali. Ini sih berdasarkan 3 kali percobaan yang telah saya lakukan. Kita tinjau dari percobaan pertama. Di percobaan pertama, lampu LED-nya kan tidak nyala. Pertama kali, waktu itu saya menduga lampu LED rusak pada saat itu. Jadi bisa jadi lampu LED tidak menyala pada saat dihubungkan dengan sel volta itu karena lampu LED-nya rusak. Dan biasanya lampunya rusak itu kan sumbernya dari dalam, makanya itu tak terlihat kan. Oke, waktu itu saya ganti lampu LED-nya menjadi lampu LED yang baru. Dan pas percobaan kedua untuk saya hubungkan lampu dengan sel volta, ternyata kondisinya sama, itu tidak nyala. Ya udah, saya cek potensial listriknya per elektroda dengan voltmeter. Jadi saya ceknya tuh dengan koin dan paku kan. Artinya potensial listrik elektroda itu sebenarnya ada, dan artinya elektroda itu tidak bermasalah. Nah, dengan begitu ya berarti saya menduga bahwa median kentangnya mungkin bermasalah. Kalau soal kabelnya mungkin tidak, itu karena saya lihat dengan kondisinya baik-baik saja. Berarti saya langsung, berarti ini mungkin ke kentangnya. Karena kan saya pakai kentangnya itu berturut-turut pada percobaan pertama dan kedua. Artinya kan beda sehari itu. Kemungkinan kentang tersebut itu sudah mengalami oksidasi duluan. Itu setelah paku dan koin udah ditancapkan dari percobaan pertama, artinya dari hari pertama. Dan saya melakukan percobaan kedua itu kan di hari kedua. Buktinya waktu saya pakai paku, saya lihat lebih dekat, itu ternyata bagian ujungnya yang sudah terkena kentang itu sedikit berkarat. Artinya paku mengalami oksidasi kan, dan mungkin berdampak pada kentang juga. Karena kan kentang juga sudah terbuka duluan, maksudnya sudah dilubangi dengan paku sama koin segala macem. Jadi kandungan kentangnya udah nggak netral lagi, jadi udah teroksidasi di situ. Berarti ya udah saya ganti kentangnya menjadi kentang yang baru. Dan hasilnya sama. Dan kemudian saya ukur potensial listriknya pakai voltmeter lagi, tapi kali ini yang kutub positif dan negatif, yang memang di tengahnya itu ada lampu kan. Dan memang ternyata hasil ukuran dari voltmeter itu sangat kecil. Sebenarnya faktor-faktor tadi itu masih menjadi dugaan sementara dan bisa ditinjau dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Tapi karena ada keterbatasan waktu, maka saya langsung menyimpulkan, berarti memang potensial listriknya memang sangat kecil dan jadinya lampunya tidak mampu untuk menyala. Mungkin saya bisa meneliti lebih lanjut jika ada lain kesempatan. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan nih, bahwa kentang bisa menghantarkan listrik
Karena kentang punya kandungan H2O dan NaCl. Ya, NaCl termasuk larutan elektrolit kuat. Artinya, bahan makanan seperti kentang bisa menghasilkan sumber energi listrik meskipun menghasilkan potensial listrik yang kecil. Terus, sel volta dengan bahan makanan seperti kentang tadi itu tidak perlu adanya jembatan garam karena kandungan kentang sudah dalam keadaan setimbang. Nah, ada saran nih buat rekan-rekan bila dalam praktikum sel volta dengan buah ingin lampunya itu menyala terang. Yang pertama, lampunya sebisa mungkin punya lebih dari satu. Ini karena kita tidak tahu kan lampunya rusak atau tidak. Jadi istilahnya tuh ada cadangan. Dan kalau misalnya ternyata lampunya gak nyala semua, berarti bukan di lampunya yang salah. Terus pastikan buahnya dalam keadaan segar ya. Buahnya masih fresh, masih yang baru gitu. Dan terakhir, cek potensial listriknya dengan voltmeter analog. Ini paling akurat karena kita akan tahu berapa potensial listriknya meskipun lampu itu tidak mampu untuk menyala, tapi pasti tetap ada potensial listriknya di situ. Nah, demikianlah percobaan sel volta sederhana pada video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.